Asas bimbingan dan konseling. Pengertian azas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas berarti dasar, tetapi azas dalam pengertian di sini adalah bukan dasar tetapi rukun. Jadi, azas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seseorang guru, pembimbing, atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Setiap kegiatan kadang-kadang ada azas yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam layanan kegiatan bimbingan dan konseling, ada azas yang dijadikan pegangan dalam menjalankan kegiatan itu. Azas yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dasar cita-cita dan hukum dasar. Azas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling kepada siswa berjalan dengan baik serta sasaran atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu dengan adanya azas-azasnya. Sebaliknya, jika azas-azas dalam bimbingan konseling tidak dilaksanakan dengan baik, akan menyebabkan terganggunya kelancaran proses pelayanan dan hasil yang didapatkan dari pelayanan BK tersebut tidak efektif. Hasil penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling selain dimuati oleh fungsi dan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, juga dituntut untuk memenuhi sejumlah azas bimbingan. Pemenuhan azas-azas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat bahkan menggagalkan pelaksanaan, serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Azas-azas yang terdapat dalam bimbingan konseling yaitu 1. Azas kerahasiaan. Yang kedua, azas kesukarelaan. Yang ketiga, azas keterbukaan. Yang keempat, azas kegiatan. Yang kelima, azas kemandirian. Dan yang terakhir atau keenam yaitu azas kekinian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan yaitu azas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Data atau keterangannya yang tidak boleh diketahui orang lain. Implementasi azas kerahasiaan. Untuk calon guru seperti kita ini, di dalam kita memberikan bimbingan kepada siswa kita di luar materi pembelajaran hendaknya menggunakan azas kerahasiaan sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan yang membuat siswa kita kecewa. Contoh azas kerahasiaan. Ada seorang konseling yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseling itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama, maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseling itu tidak diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan peserta didik atau klien mengikuti kegiatan yang diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan sehingga azas yang menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan peserta didik atau klien kegiatan yang diperuntukkan baginya. Implementasi azas kesukarelaan. Di dalam memberikan pelayanan bimbingan kepada siswa, sebelumnya kita harus tahu apakah siswa tersebut benar-benar ingin melakukan bimbingan terhadap kita dan atas dasar apa dia memilih kita sebagai pembimbingnya, serta apakah itu karena sukarela atau tidak. Contoh azas kesukarelaan.
Seorang peserta didik yang selalu tidak masuk kelas dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya, sebagai guru konselor seharusnya kita harus mengubah perilaku konseling tersebut agar dapat menyukai mata pelajaran itu dengan pembinaan. Baik, saya Naishal Fadila dengan NIM 22053033 akan melanjutkan mempresentasikan pada poin ketiga. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan, yang mana azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam dirinya sendiri maupun berbagai informasi serta materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Pada azas keterbukaan sendiri memiliki implementasi, yaitu sebagai calon guru nantinya harus mampu meyakinkan siswa atau konseli agar mampu terbuka dalam menyampaikan masalahnya, dan yang paling penting siswa tersebut dengan sukarela mau memberikan informasi tersebut secara jujur, jelas, tanpa ada yang ditutup-tutupi dan tanpa ada paksaan dari kita, kecuali jika informasi tersebut memang benar belum bisa disampaikan karena masih butuh waktu untuk dia menyampaikan, serta mampu menjaga kerahasiaan tersebut. Pada azas keterbukaan sendiri memiliki contoh, yaitu seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseli untuk bisa berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Selanjutnya yaitu ada azas kegiatan, yang mana azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Azas kegiatan sendiri memiliki implementasi yang mana tidak hanya guru maupun siswa pun juga bisa membantu dalam menangani masalah, terutama masalah pribadinya sendiri, serta selalu ada di saat dibutuhkan informasi dan mau secara rutin melakukan bimbingan sehingga masalah tersebut dengan cepat diatasi. Selanjutnya, pada azas kegiatan sendiri memiliki contoh azas kegiatan yang mana seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek maupun MOS dalam artian siswa baru agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang asas kemandirian, yaitu bimbingan dan konseling pada peserta didik atau klien merupakan sasaran layanan bimbingan yang diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagai telah diutarakan terdahulu. Implementasi bimbingan yang kita berikan nantinya harus bermanfaat, dapat membuat siswa kita mandiri, mampu memecahkan masalah sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, kita harus mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga itu dapat menjadi bekal siswa atau konseli kita nantinya. Contoh asas kemandirian, seorang konselor yang cacat fisik datang untuk menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meluruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup
dengan cara memberikan pemahaman agar konselor menerima dirinya dan menjadi diri yang mandiri. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau. Dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang. Implementasi informasi yang sifatnya sudah relatif lampau mungkin membutuhkan strategi yang mampu membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan hasil yang baik. Konselor tidak banyak berfokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konselor baik fisik dan fisikisnya. Contoh asas kekinian, misalnya konseling saat ini mengalami masalah, kesulitan belajar, ya masalah konseling sekaranglah yang dibahas, atau kesulitan belajar, bukan menyelesaikan masalah konseling yang telah lampau.